Selamat datang di Kriminal Mengintai. Kali ini kita akan mengulas kembali sebuah peristiwa yang sangat mencengangkan, yaitu kasus pembunuhan aktivis HAM Saudara Munir. Masih menyisakan tanda tanya. Hingga saat ini belum juga diketahui siapa dalang dibalik pembunuhan yang terjadi 19 tahun yang lalu. Munir merupakan salah satu aktivis pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan atau Kontras. Tewas pada 7 September 2024. Dia diracun di udara dalam perjalanannya menuju Amsterdam, Belanda. Munir tewas pada 2004 dan vonis awal dengan terdakwa Polikarpus diketok tahun 2005. Di sisi lain, diketahui bila dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP disebutkan masa kadaluarsa untuk suatu kejahatan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup memiliki tenggang waktu selama 18 tahun. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca sarjananya. Jenazah Munir baru diturunkan usai keamanan melakukan proses pemeriksaan selama 20 menit setelah pesawat mendarat di Belanda. Pada November 2004, Institut Forensik Belanda atau NFI membuktikan Munir meninggal akibat racun arsenik. Racun arsenik itu ditemukan dalam tubuh Munir dengan jumlah dosis yang sangat besar. Pada tanggal 18 Maret 2005, Polikarpus, seorang pilot senior Garuda Indonesia, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus Munir. Polikarpus ditetapkan sebagai tersangka bersama dua kru Garuda, yaitu kru Prentri, Odi Irianto, dan pramugari Yeti Susmiarti. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan pada Desember 2005. Lalu jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Pada tanggal 20 Desember 2005, Polikarpus dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Polikarpus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Pada tanggal 27 Maret 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Polikarpus 14 tahun penjara. 3 November 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Munir. Why? Polikarpus hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan dan hanya divonis 2 tahun penjara. Pada tanggal 25 Desember 2006, Polikarpus bebas dari LP Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan. 10 April 2007, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan ditetapkan sebagai tersangka baru. Pada Februari 2008, Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara di kasus tersebut, yaitu kasus pembunuhan Munir. 25 Januari 2008, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali
yang diajukan Kejaksaan Agung dalam kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Polikarpus Budi Hari Prianto. Dan Mahkamah Agung menghukum Polikarpus dengan hukuman 20 tahun penjara. 19 Juni 2008, Muhdi PR atau Muhdi Purwo Pranyono ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir. Deputi 5 BIN atau penggalangan 2001 tahun 2005 itu diduga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir. 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Muhdi PR bebas murni dari segala dakwaan. 10 Juli 2009, Mahkamah Agung menguatkan vonis bebas Muhdi PR. Duduk sebagai ketua Majelis Kasasi yaitu Valarin JL Krikov dengan anggota hakim Nyapa dan Muhsin. Pada tanggal 28 Januari 2010, Mahkamah Agung menghukum Garuda Indonesia dengan mewajibkan ganti rugi kepada istri Munir, Suciwati, lebih dari 3 miliar rupiah. Bagi saya, uang 30 miliar dengan kehilangan seorang suami sangat jauh berbeda nilai dan tidak akan ternilai. 2 November 2013, Polikarpus mengajukan peninjauan kembali atau PK dan Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut dengan mengurangi masa hukuman Polikarpus dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara. 28 November 2014, Polikarpus dinyatakan bebas bersyarat berdasarkan surat keputusan atau SK yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak 13 November 2014. Mantan pilot Garuda tersebut sudah menjalani masa penahanan selama lebih 8 tahun. 13 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prasetyo mengusut kasus Munir kembali. Februari 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP terkait dengan dokumen tim pencari fakta kasus Munir. September 2017, Suciwati mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Suciwati menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus kematian suaminya, yaitu Munir Said. 29 Agustus 2018, Polikarpus bebas murni. September 2018, aktivis dari Amnesty International meminta Polri menindaklanjuti hasil penyelidikan dan mendalami fakta-fakta persidangan kasus Munir yang muncul. Polri juga diminta untuk membentuk tim khusus di internal Polri dalam penanganan kasus dengan melibatkan beberapa pihak-pihak yang profesional. September 2019, Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Joko Widodo mengumumkan ke publik tentang dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM. September 2019, Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Joko Widodo
mengumumkan ke publik tentang dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Hal itu mengacu kepada keputusan Presiden nomor 11 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. September 2020, Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menuntut kasus Munir dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Oktober 2020, Polikarpus meninggal dunia. Dia meninggal dalam kondisi positif virus COVID-19. Yang terbaru 7 September 2022, Komnas HAM Republik Indonesia resmi membentuk tim ad hoc tim ADHOC untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus kematian aktivis HAM Munir Salim Toli. Sampai sekarang belum menemukan titik terang siapa dalang dibalik semua ini dan untuk apa sampai menghilangkan nyawa seseorang. Sungguh, di Republik ini masih begitu banyak nyawa-nyawa yang menghilang begitu saja. Maka dari itu, kriminal mengintai selalu menyarankan beware of your side.